A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa, sahabat TPNU Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini kita kembali di hadapan para pemirsa, sahabat TPNU Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini, tak bosan-bosannya kita mengucapkan kepada para al-ustadz, khususnya al-ustadz atau dai, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan, dan para pengurus wilayah dan juga para pengurus MWC yang bersedia kami undang di studio TPNU Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore yang berbahagia ini, para pemirsa sahabat TPNU Medan, kita hadirkan yaitu Ustadz Dahrin Harahap. Ini salah satu ustadz kita yang sehari-harinya mengajar di pondok pesantren. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sahabat TPNU Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore yang berbahagia ini, di bulan suci Ramadan ini, kita membahas yaitu tentang sedekah. Yang kita bahas pada sore yang berbahagia ini yaitu pentingnya sedekah di bulan suci Ramadan. Ini perlu kita renungkan, perlu kita cermati, dan perlu kita amalkan apa nanti yang disampaikan al-ustadz kita. Jadi apa yang baiknya harus kita amalkan. Apalagi ini di bulan suci Ramadan gitu kan. Al-ustadz ini salah satu pengurus cabang di Nahdlatul Ulama Kota Medan. Tanpa memperpanjang kalam nanti, kita serahkan kepada Al-Ustadz, kami sampaikan, nanti kita Ustadz nanti kan kita bahas tentang sedekah. Nanti mudah-mudahan para hadirin, para pemirsa TPNU Medan bisa memanfaatkan dan meluangkan waktunya, apa yang disampaikan nanti bisa menjadi amal ibadah bagi kita, terkhusus kepada para kaum nahdin, khususnya di Kota Medan. Tanpa memperpanjang kalam, kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pemirsa sahabat TPNU Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah atas semua limpahan rahmat, inayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga sampai bulan Ramadan ini kita masih diberikan Allah umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Semoga di Ramadan ini kita semua termasuk orang-orang yang dapat mengambil kebaikan-kebaikan yang terdapat di bulan Ramadan ini. Kemudian mari kita sama-sama memperbanyak salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau, insyaallah nanti kita semua orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa TPNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Ketika kita berada di bulan Ramadan, memang kita dituntut supaya memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan ini.
Karena semua nilai amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Amal apapun yang kita lakukan pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Ramadan ini adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan, dan juga bulan ampunan, dan juga bulan amal ibadah. Maka kita diharapkan menebar, juga memperbanyak amal soleh ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Banyak amal-amalan yang memang kita dituntut, disuruh untuk memperbanyak amal ibadah tersebut. Ya, seperti sholat tarawih, membaca Al-Quranul Karim, dan yang tak kalah pentingnya juga adalah bersedekah. Memang kita disuruh untuk selalu memperbanyak sedekah kapanpun, tapi lebih afdol kalau kita berinfak, bersedekah di bulan Ramadan ini. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "An Anasin qila ya Rasulullah ayyu sadaqati afdal?" Qala, "Shadaqatun fi Ramadan," rawahu Tirmidzi. Dari Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apakah yang paling afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah pemirsa TVNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang sedekah itu adalah salah satu amal yang paling baik bagi kita. Kapanpun itu harus kita lakukan, tapi lebih afdal kata Rasul ketika kita berinfak, bersedekah di bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita membiasakan diri untuk selalu berinfak, bersedekah ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Walaupun mungkin kita tidak bisa bersedekah banyak, ya sedikit pun, tapi mari kita biasakan diri kita. Mari kita untuk selalu berlomba-lomba bersedekah, berinfak, bersedekah, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan selama kita berada di bulan Ramadan ini. Karena sedekah itu sangat banyak sekali manfaatnya. Selain pahalanya yang dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah hal yang pasti. Setiap amal ibadah yang kita lakukan dan juga sedekah yang kita berikan, pasti Allah lipat gandakan pahalanya, terutama di bulan Ramadan ini. Tapi lebih dari kita sekedar mendapatkan pahala dari Allah, juga sedekah itu banyak sekali manfaatnya kepada kita. Antara lain, ketika seseorang bersedekah, berinfak, bersedekah, maka sedekahnya bisa membuat dia menjadi sehat kalau dia dalam keadaan sakit. Ini sudah dulu pernah ditipikan ataupun dibuat filmnya di Indosiar, bahwa ada seorang ibu orang Arab Saudi yang menjadi tempat pekerjanya orang Indonesia TKW. Ibu ini dalam keadaan sakit kanker yang stadium lanjut, sudah stadium 4. Tapi setiap hari dia melengok pembantunya itu ketika berada di kamar mandi lama sekali. Setiap hari lama keluar dari kamar mandi. Sehingga ibu ini heran, apa yang ibu lakukan ini di kamar mandi? Lalu dia suatu hari memeriksa dan menunggu dan bertanya kepada ibu tersebut, pembantunya itu orang Indonesia, apa yang engkau lakukan ketika kau berada di kamar mandi? Lama sekali di kamar mandi. Maka pembantunya itu berkata, saya ketika berangkat dari Indonesia, negara saya meninggalkan bayi. Oleh karena itu, ASI saya sedang lagi banyak-banyaknya. Maka untuk membuang itu supaya tidak penyakit, maka saya buanglah di kamar mandi. Kata sang pembantu kepada tuannya tersebut. Setelah itu, dia tahu bahwa permasalahan pembantunya tersebut adalah dia meninggalkan anaknya yang seharusnya harus menyusui sama dia. Lalu dia berikan ongkos kepada pembantunya. Pergilah dulu pulang, susui anakmu. Dikasihnya ongkosnya waktu itu sekitar 50 juta rupiah.
Si pembantu pun dengan sangat senang hati, dia pulang ke Indonesia untuk menyusukan anaknya. Karena tuannya berpesan nanti setelah sampai Indonesia, bawa anakmu kemari. Nggak masalah kau kerja dengan anakmu, kata si ibu tadi. Begitu sampai di Indonesia, dia pun susukan anaknya, dan beberapa hari kemudian kembali lagi ke Arab Saudi untuk merawat daripada tuannya tersebut. Alangkah terkejutnya. Beberapa minggu dari dia bersedekah 50 juta kepada pembantunya yang untuk menyusukan anaknya, setelah dicek di rumah sakit ternyata penyakitnya hilang total. Tidak ada lagi di situ penyakit kanker. Masya Allah. Sedekah itu bisa menghilangkan penyakit. Salah satu manfaat yang sangat luar biasa. Bisa menghilangkan penyakit. Nah, itu bukti nyata. Dan sudah difilmkan itu di Indosiar. Ada juga seorang ibu yang sedang sakit. Yang dirawat di rumah sakit, di opname. Sudah dalam keadaan lemah. Anaknya yang ketika itu pergi ke rumah untuk mengambil pakaiannya. Begitu mau kembali ke rumah sakit, di tengah perjalanan dia melihat kucing dan anak-anaknya sedang kelaparan. Lalu diberikannya makanan itu ke kucing tersebut. Dia berikan makanan ke kucing yang kelaparan tersebut dengan ikhlas. Lalu dia menuju mamanya di rumah sakit, melihat bagaimana keadaan mamanya yang sedang sakit. Alangkah terkejutnya. Begitu sampai di rumah sakit, ternyata mamanya sudah semakin sehat. Dan mamanya cerita kepada dia, "Nak, tadi aku sempat tertidur dan aku bermimpi. Dalam mimpiku itu aku melihat ada segerombolan kucing yang berdoa kepada Allah supaya penyakitku diangkatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata benar anaknya itu bersedekah memberikan makanan kepada kucing tersebut. Ibu itu pun sehat dari penyakitnya. Itu sedekah daripada anaknya. Anaknya yang bersedekah, ibunya yang sehat. Maka mari kita sama-sama untuk memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu akan menyehatkan orang yang sedang sakit. Itu contoh nyata Ustaz ya. Itu kisah nyata. Itu dulu sempat viral itu. Dan juga sedekah yang kita berikan itu akan memperbanyak harta kita. Akan memberikan keberkahan kepada harta kita yang ada. Dan juga itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim, surah Ibrahim. Yang potongan ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kau bersyukur terhadap nikmatku akan kutambah, kata Allah. Tapi kalau engkau kafir, ingkar, adabku sangat pedih. Ketika kita bersedekah, Allah pasti tambahi. Orang yang bersedekah, berinfak, bersedekah, berwakaf, hartanya bukan berkurang. Tapi Allah tambahi dari jalan yang kita tidak tahu. Jamaah pemirsa TPN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada kisah. Kisah ini ketika masanya Nabi Musa alaihissalam. Pada masa Nabi Musa alaihissalam ada sepasang suami istri yang cukup taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ditakdirkan saat itu dalam kondisi yang miskin. Ketika mereka bercerita suami istri, lalu istrinya ngomong kepada suaminya. Nabi Musa kan bisa bercakap langsung dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Iya benar, kata suaminya. Bagaimana kalau sekiranya kita minta tolong kepada Nabi Musa? Supaya dia minta kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan Allah kekayaan. Oke, kata suaminya. Maka suaminya pun pergi menemui Nabi Musa alaihissalam. Begitu bertemu, suaminya pun menyampaikan keinginan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, engkau adalah seorang Nabi Allah. Dan engkau bisa bercakap dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami memohon, mintalah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala supaya kami diberikan harta.
supaya kami menjadi orang yang kaya, supaya kami tidak lagi menjadi orang miskin. Baiklah, kalau begitu saya akan doakan dan mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Musa alaihissalam. Maka setelah itu Nabi Musa alaihissalam pun bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyampaikan permohonan daripada sepasang suami istri tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Tapi ada syaratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya itu, saya akan mengabulkan permohonan mereka, tapi masanya hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun, saya akan kembalikan mereka kepada keadaan semula, yaitu dalam keadaan miskin. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kabar itu kepada suami istri tersebut. Saya sudah sampaikan permohonan kalian kepada Allah, dan Allah mengabulkan itu. Tapi syaratnya, kalian menjadi orang kaya hanya 1 tahun lamanya. Setelah itu, kalian akan kembali seperti semula orang miskin. Baiklah, terima kasih. 1 tahun pun kami akan bersyukur, kata suami istri tersebut. Besoknya, Allah yang Maha Kuasa memberikan rezeki dari jalan yang tidak diketahui oleh suami tersebut. Mereka diberikan Allah harta yang banyak. Mereka sudah berubah menjadi orang yang mempunyai harta kekayaan. Yang dulunya miskin, sekarang kita katakan orang kaya. Tapi apa yang mereka lakukan dengan kekayaan tersebut? Karena selama ini mereka merasakan bagaimana sakitnya dalam keadaan miskin. Lalu mereka bercita-cita, dan istrinya memberi saran kepada suaminya. Bagaimana kalau harta yang Allah berikan ini kita infakkan, kita berikan kepada orang yang membutuhkan? Sepakat, kata suaminya. Lalu mereka mencari orang miskin, mencari orang susah, mereka bantu itu, apapun yang orang butuhkan mereka berikan. Mereka di setiap jalan yang dilewati oleh musafir, mereka siapkan air minum, mereka siapkan makanan, dia berikan secara gratis. Berapapun orang yang lewat akan diberikan makanan tersebut, minuman tersebut. Setiap hari mereka sibuk dengan mencari orang susah, orang miskin, dan mereka bagikan seluruh harta mereka itu kepada orang yang membutuhkan. Setiap hari, hanya itulah kesibukan mereka. Mereka tidak sibuk dengan harta mereka untuk memperkaya diri, hidup mewah, tapi mereka membantu sesama saudara yang membutuhkan. Bulan berlalu, tahun berlalu, sudah lewat 1 tahun. Tapi Allah tidak mencabut kekayaan mereka itu. Sampai Nabi Musa alaihissalam heran, ini sudah lebih 1 tahun. Tapi kenapa Allah tidak menepati janjinya? Kata Allah, mereka hanya 1 tahun. Ini sudah lebih 1 tahun. Kenapa mereka tidak kembali miskin? Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu engkau berjanji dan berkata bahwa mereka hanya diberikan kekayaan hanya selama 1 tahun. Tapi sekarang mereka sudah menjadi orang kaya lebih 1 tahun lamanya. Kenapa tidak engkau cabut? Apa kata Allah? Benar wahai Musa, dulu aku memberikan syarat bahwa mereka itu kaya hanya dalam 1 tahun. Aku memberikan 1 pintu rezeki kepada mereka, tapi mereka memberikan pintu-pintu rezeki kepada hambaku yang lain yang membutuhkan. Maka aku malu kepada mereka hambaku kalau aku cabut harta itu dari mereka, yang mereka hanya sibuk memberikan bantuan kepada hambaku yang membutuhkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harta kita itu ketika kita infakkan bukan mengurangi, tapi bahkan menambahi waktu dan masanya. Ini kisah yang dialami oleh suami istri ketika di masanya Nabi Musa alaihissalam. Jamaah pemirsa TVNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara kita semua manusia. Tapi Rasulullah itu lebih dermawan lagi ketika dia berada di bulan Ramadan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, an Anas bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana azwadu ma yakunu fi Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas,
adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang paling dermawan di antara semua manusia. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling dermawan ketika berada di bulan Ramadan. Ini motivasi kepada kita semua. Kita mungkin sering bersedekah, tapi perbanyaklah ketika berada kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tempatnya kita banyak untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Salah satunya adalah it'amul ji'an, memberikan makanan kepada orang yang lapar. Itulah orang yang berpuasa. Mari kita berbagi bukaan. Mari kita berbagi rezeki. Berikanlah bukaan kepada orang yang berbuka puasa. Kita berikan kepada tetangga kita. Kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Atau kita antarkan kepada masjid-masjid yang di masjid itu dilaksanakan buka puasa. Maka itu pahalanya akan terus dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. 10 kali, 70 kali, bahkan terserah Allah mau berapa ia balas kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah seperti satu buah biji, dan satu buah biji itu menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai itu menjadi 100 biji. Allah melipat gandakan kepada siapa yang kehendaki, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Kita bersedekah 1 biji menjadi 7 tangkai. Setiap 1 tangkai akan menjadi 100 biji. Hanya 1 yang kita sedekahkan, maka menjadi 700 kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Luar biasa. Maka bersedekah itu bukan memiskinkan kita, tapi akan menambahi harta kita. Akan membuat harta kita itu lebih berkah. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqakumullahu min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Yang artinya, dan nafkahkanlah daripada apa yang telah Allah rezekikan kepadamu sebelum datang kepada kamu kematian. Maka dia berkata, Tuhanku, kalau sekiranya engkau berikan lagi aku umur walaupun sebentar, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Pemirsa TPNU yang dirahmati Allah, setiap manusia yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menyesal. Dan penyesalan pertamanya adalah selama hidup di dunia dia tidak suka bersedekah, tidak gemar bersedekah. Maka dia berkata, "Falaula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqo." Kalau engkau berikan lagi aku ya Allah umur sebentar saja pun, fa asaddaqo, maka aku akan bersedekah. Yang dia inginkan kalau bisa kembali ke dunia adalah bersedekah. Itu tinggal penyesalan sebenarnya. Tinggal penyesalan. Tak mungkin lagi kita hidup. Tapi itulah penyesalan orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan ingin jadi haji. Dia bukan ingin menjadi umrah. Dia bukan ingin berpuasa. Tapi fa asaddaqo, maka aku akan bersedekah. Maka sebelum kita banyak penyesalan nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita bersedekah, berinfak, bersedekah. Dan juga salah satu pahala yang akan terus mendampingi kita walaupun kita sudah berada di alam barzakh adalah harta yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah sering mungkin kita dengarkan. Kalau sudah mati anak Adam, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ketika kita berinfak, bersedekah, berwakaf, maka nanti pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah berada di alam barzakh. Adalah harta yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya. Pemirsa sahabat TPNU Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat luar biasa pembahasan kita pada sore berbahagia ini.
bagaimana sebenarnya bersedekah itu, apa hikmahnya bersedekah itu. Sungguh luar biasa yang kita kaji pada sore berbahagia ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz, walaupun pada kesibukannya alhamdulillah pada sore berbahagia ini kita masih diberikan pencerahan yang begitu mencerahkan untuk kita amalkan dan juga untuk kita amalkan sehari-hari dalam kehidupan kita. Jadi Al-Ustadz, sebenarnya masih panjang yang ingin kita bahas, tapi karena waktu yang memisahkan kita, jadi kepada Al-Ustadz kami persilakan untuk memberikan kesimpulan dan intisari pada sore berbahagia ini. Ustadz. Pemirsa TPNU yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada di bulan Ramadan dan kita tidak tahu secara pasti apakah kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Maka selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan ini, maka perbanyaklah amal ibadah di bulan Ramadan ini, terutama amal adalah sedekah kita. Mari kita bersedekah. Mari kita berinfak, mari kita membantu sesama saudara kita yang membutuhkan. Dan kita harus tahu, menyadari bahwa ketika kita berinfak, bersedekah, bukanlah mengurangi harta kita, tapi menambahi daripada harta kita tersebut. Dan juga ketika kita berinfak, bersedekah, akan memberikan kepada kita manfaat yang cukup banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit menjadi sehat. Dan juga akan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan bisa berinfak dan bersedekah mulai dari bulan-bulan Ramadan ini sampai nanti di akhir hayat kita, sehingga kita bisa membuat suatu bekal kita untuk kehidupan kita di hari akhirat kelak nantinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah sampaikan ini ada manfaatnya kepada kita semua, dan kalau ada yang salah itu dari saya, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustadz. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada sore berbahagia ini bisa kita amalkan sehari-hari. Dan kepada para pemirsa sahabat TPNU Medan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan-bosannya selalu kita dukung program TPNU Medan ini, dan jangan selalu bosan untuk mendengarkan dan juga menyimak dan juga mengamalkan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita. Kurang lebihnya mohon maaf, kita bertemu pada program-program berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.